Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mengutip laman bisnis.com dari wawancara bersama Bloomberg Television pada Kamis 15 Februari 2024, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Edi Suparno, mengungkapkan rencana realisasi program makan siang gratis senilai 400 triliun rupiah akan berasal dari dua sumber dana. Yang pertama, dari ekstensifikasi pajak. Yang kedua, melalui pemangkasan anggaran subsidi energi yang dianggap tidak tepat. Saudaraku sekalian, ini adalah info yang terpenting beberapa hari ini dan ini perlu kita cermati bersama. Sebagian publik tentu bereaksi atas rencana pemangkasan subsidi energi, termasuk dalamnya subsidi BBM, untuk makan siang gratis. Rencana tersebut tidaklah tepat. Idealnya subsidi energi itu mampu untuk mendorong masyarakat beralih ke energi yang lebih bersih dengan harga terjangkau dan penambahan armada transportasi publik. Jadi, kalau pemangkasan anggaran subsidi energi untuk makan siang gratis, tentu ini tidak tepat dilakukan. Termasuk tentu di dalamnya adalah subsidi BBM ya, bahan bakar minyak. Pemangkasan subsidi energi termasuk dalamnya BBM justru akan memicu lonjakan inflasi, khususnya kenaikan harga bahan pangan. Kita tahu kan naiknya BBM otomatis akan meningkatkan biaya produksi dan ujungnya bahan pangan akan meningkat harganya. Di sisi yang lain, keputusan ini akan memberikan dampak langsung terhadap kenaikan angka kemiskinan dan tekanan daya beli masyarakat yang masih butuh subsidi energi. Untuk itu, jangan gegabah dalam mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Subsidi energi, termasuk dalamnya subsidi terkait dengan BBM, jelas mampu mendorong pengeluaran dari kalangan menengah yang kerap kurang mendapat perhatian pemerintah. Kalaupun subsidi energi saat ini dinikmati kelas menengah misalnya, itu pun ada implikasinya ke tekanan pengeluaran transportasi kelompok menengah. Ini kan akan memutar roda ekonomi. Jadi, subsidi energi adalah untuk seluruh rakyat dan dinikmati oleh industri, pertambangan, bahkan juga usaha berskala besar sampai masyarakat kelas bawah. Bukan kemudian dialihkan ke makan siang gratis. Nggak nyambung tentunya dengan energi dan transportasi. Berbicara tentang subsidi, jika kita kaitkan dengan subsidi dari pemerintah, tampak sangat berbeda perlakuan antara subsidi energi dan anggaran lainnya. Pemerintah mengaku terbebani mensubsidi energi untuk rakyat, tetapi anehnya tidak pernah merasa terbebani untuk membiayai proyek IKN yang berpotensi terus akan membengkak biayanya. Bahkan ada yang mengira, ada yang memprediksi bisa sampai 2 atau 3 kali lipat dari yang dianggarkan. Efek domino akibat kenaikan harga energi, termasuk di dalamnya BBM karena dihilangkannya subsidi, sebenarnya jauh lebih besar ketimbang bantuan sosial yang nilainya tidak seberapa dan kurang banyak berkontribusi meringankan beban hidup masyarakat secara signifikan. Oke, teman-teman sekalian, BBM, bahan bakar minyak, adalah satu bagian dari energi dan merupakan kebutuhan vital masyarakat. Dalam Islam, BBM termasuk di dalamnya termasuk dalam kepemilikan umum yang pengelolaannya ada di tangan negara. Ada 3 kesalahan mengapa BBM selalu menjadi problem yang tidak pernah tuntas. Yang pertama, salah status kepemilikan. Sejak Indonesia mengadopsi ekonomi kapitalisme, minyak dan gas atau migas ini sudah mengalami liberalisasi. Tidak heran jika rakyat sebagai pemilik sah kehilangan kedaulatannya atas sumber daya alam berupa minyak dan gas yang harusnya dimiliki oleh mereka. Yang kedua, salah pengelolaan. Akibat kapitalisasi, negara perlahan melepas tanggung jawabnya sebagai pengelola migas. Migas menjadi barang publik yang dibisniskan mengikuti prinsip pasar bebas. Kemudian yang ketiga adalah salah dalam pendistribusian. Ini adalah implikasi lanjutan dari kesalahan kepemilikan dan kesalahan pengelolaan dan akhirnya berpengaruh pada distribusi. Semestinya seluruh rakyat berhak menikmati subsidi.
BBM adalah milik umum, siapapun berhak memanfaatkannya dengan baik. Nah, inilah 3 kesalahan fatal akibat penerapan ideologi kapitalisme liberal yang menyebabkan problem minyak dan gas, termasuk problem BBM ini tidak pernah tuntas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.